Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya. Ya, terus dengan siapa lagi ya? Ini anginnya semribit ya, nyenengin banget. Cececes ya, dingin, enak jadi buat rebahan tuh, buat ngopi-ngopi, minum jahe, minum kunir. Baik, ini kita sudah sampai di huruf P, dan sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya mau mengulas tentang wayang pandu. Ya, seperti yang bisa teman-teman dengar sendiri ya, bagaimana kisah pandu profilnya. Untuk sekilas bisa dicek lagi untuk profil awalnya siapa Pandu itu di gambar saya yang pertama, yaitu wayang Abiyasa. Kemudian untuk tentang semacam kutukan dan seterusnya itu bisa dilihat di wayang yang Kunti. Tapi saya punya cerita yang menarik ini. Jadi ceritanya begini, suatu kali ada seorang dalang yang masih muda banget, masih umurnya paling masih baru 20-an tahun lah, 21 sampai 25 tahun, masih sangat muda, saya lupa waktu itu. Yang jelas dia masih muda dan dia lagi populernya. Dia ditanggap di sebuah acara peresmian semacam pendopo balai desa kayak gitu, peresmian, dan dia ditanggap di sana untuk pagelaran wayang, tapi nggak full ya, wayang pendek gitu. Bukan wayang pendek, maksudnya durasinya itu nggak semalam suntuk ya, jadi cuman berapa jam. Dan kisah yang dibawakan waktu itu adalah kisah tentang Pandu ya. Ini nggak tahu dari mana requestnya, kisah Pandu, bagaimana dari mulai dia dilahirkan, terus kemudian dia menjadi raja, dan dia menikahi Kunti Madrim, dan kemudian memiliki anak 5 orang itu ya, seperti yang kita tahu menjadi namanya Pandawa itu ya, ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Ya, seperti yang bisa teman-teman baca atau bisa juga ditonton di video saya yang gambar Kunti. Kalau untuk yang awal-awal Pandu, profil awal itu bisa dilihat siapa Pandu itu di wayang yang Abiyasa, gambar saya yang pertama. Gambar saya yang masih kaget ya waktu itu ya, karena saya sudah lama banget nggak gambar wayang, terus mencoba untuk bikin ini. Jadi masih agak kaku tangan saya, ingatan saya masih agak terbata-bata untuk menyalurkannya ke tangan untuk menggambar itu. Nah, baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, pagelaran wayangnya oleh si dalang muda itu isinya tentang itu, cerita tentang Pandu sampai akhir hayatnya. Nah, waktu selesai pertunjukan wayang, tiba-tiba ada waktu dia dijamun ya, lagi makan itu, maksudnya kan selesai istirahat, terus biasalah makan, ada prasmanan dan seterusnya. Di situ dia dapat jatah sendiri karena dalang itu ya, spesial tuh, apalagi dia dalang yang populer itu, dipersilahkan dijamu dengan sesuatu yang makanan dan minuman dan keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Nah, saat dia menyantap makanannya itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Gemuk, terus tiba-tiba duduk aja di depannya si dalang muda itu. Duduk dan dia bilang, saya mau protes, Nak Dalang. Dia nggak panggil Ki Dalang ya, Nak Dalang gitu. Udah sepuh itu orangnya, yang datang itu udah sepuh, gemuk gitu, udah agak botak gitu di kepalanya itu, udah ubannya lumayan banyak. Kaget itu si dalang muda. Wah, oh iya, silakan duduk gitu. Dia masih sopan gitu, padahal udah duduk gitu ya, tamu yang tidak diundang, yang secara tiba-tiba silakan duduk gitu. Mbah gitu.
Mau protes apa Mbah? Saya mau protes gini. Anda itu jangan mau, katanya, kata orang tua itu. Anda itu jangan mau sebagai dalang muda cuman dicekoki sama kisah-kisah yang itu aja. Saya punya sesuatu yang lebih dari yang Anda ceritakan tadi, yang Anda kisahkan di Pakeliran tadi. Sebentar, ini maksudnya apa? Enggak, pokoknya saya mau bilang, Anda itu jangan mau cuma dicekoki oleh propaganda mbah-mbah Anda ya tentang bagaimana kisah Pandu dan seterusnya. Ya boleh aja, tapi coba untuk buka referensi yang lain, kata si orang tua itu. Nah, mau ngomong, si dalang muda itu mau ngomong, diserobot lagi sama si orang tua itu. Sebentar, saya belum selesai. Nak dalang mau nggak saya kasih sesuatu, kasih fakta yang sesungguhnya? Maaf, ini Mbah ini siapa? Nggak penting, saya siapa, nanti aja saya kasih tahu. Nah, terus fakta apa Mbah gitu? Bahwa yang Anda ceritakan tentang Pandu yang dikutuk dan seterusnya itu hoax, kata. Si dalang itu walaupun dia masih muda ya, karena dia adalah dalang, jadi sudah ya nggak semua dalang ya, kadang tuh ada dalang yang kemaki juga ada ya. Mau masih muda sampai tua yang kemaki itu juga banyak, tapi yang benar-benar slow itu, yang lembah manah itu, yang mau mendengarkan orang berbicara itu jarang. Karena dalang kan kerjaannya itu kan berbicara, menyampaikan sesuatu, tapi ada juga banyak dalang yang tidak mau mendengarkan orang lain, itu ada. Ya siapa ya nggak tahu lah, pasti pernah kenal itu. Nah, tapi dalang muda ini alhamdulillahnya itu mau dengerin apa kata si orang tua ini. Didengerin, diam aja. Diteruskan ya ceritanya. Gini nak dalang, itu sambil berapi-api. Pandu itu sebenarnya tidak mati karena kutukan itu. Kan kita tahu kutukannya Pandu itu kan kalau melakukan hubungan seksual, maaf nih ya bahasa saya kalau misalnya kasar, kata si orang tua. Pas melakukan hubungan seksual itu kan ini meninggal ya, wafat. Nah, terus kemudian seperti yang dikisahkan tadi oleh nak dalang, Madrim itu juga kemudian karena dia adalah istri melakukan aksi membunuh dirinya sendiri untuk mengikuti suaminya menuju ke surga. Kunti juga sebenarnya mau seperti itu, tapi dilarang oleh Madrim karena Madrim bilang kalau Mbak Ayu Kunti melakukan aksi serupa seperti saya, melakukan harakiri, nanti siapa yang jaga anak-anak ini, jaga Yudhistira dan seterusnya, sampai adik-adiknya Nakula Sadewa. Maka Mbak Ayu Kunti jangan bunuh diri. Kan gitu kan ceritanya nak dalang. Nah, si dalang mudanya cuma manggut-manggut aja sambil ngunyah sate gitu ya. Terus si orang tua ngelanjutin lagi, itu semua keliru, itu hoax nak dalang. Diam aja. Saya kasih tahu ya, yang sesungguhnya terjadi itu satu, kutukan itu tidak ada. Itu mau interupsi itu si dalang muda, tapi masih tetap ngunyah satenya, itu daging satenya, daging kambingnya dikunyah itu, sesekali ngemplok emping gitu. Yang diceritakan itu sebenarnya Pandu itu memang mandul ya. Mandu itu tidak kena kutukan sama sekali. Dia adalah raja mandul dan impoten, udah mandul impoten. Nah, loyo ya, jadi terus jadi sebenarnya Pandu itu berpikir bahwa dia adalah yang paling gagah ya, karena sudah menikahi 2 istri dan 1 diberikan kepada kakaknya si Dristarasta. Tapi sebenarnya Pandu itu mandul. Jadi Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa itu adalah hasil perselingkuhan Kunti dan Madrim. Wah, itu pas mendengar itu si dalang muda itu kaget, mau interupsi udah nggak kuat gitu loh kepalanya. Tapi dia ingat, si dalang muda ini ingat kata
Gurunya pernah bilang gini, kekuatan seseorang itu, nak, kata gurunya ya, dia sedang mengingat apa kata gurunya ke si dalang muda ini, ke dirinya sendiri. Kekuatan seseorang itu bukan tentang kekuatan fisik dan seterusnya, tapi kekuatan seseorang itu adalah mau mendengarkan sampai habis apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa interupsi dan seterusnya, walaupun kamu tahu bahwa yang disampaikannya itu sebenarnya bisa jadi keliru, bahwa kamu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dia mungkin, tapi kamu tetap mendengarkan. Itu adalah kekuatan seseorang. Nah, karena mengingat kata-kata gurunya itu, si dalang muda itu diam aja, walaupun itu sebenarnya udah nggak sabar ya, kakinya udah mau bijik-bijik gitu. Ini orang tua datang ke sini terus ngomong seenaknya sendiri, saya lagi istirahat, tapi akhirnya karena ingat kata gurunya itu, kata bijak gurunya itu, dia diam, dia dengerin. Dia mempersilahkan si orang tua itu nyerocos lagi. Orang tua nyerocos. Jadi nak dalang, sebenarnya Pandu itu shock karena mengetahui bahwa Kunti itu selingkuh dengan Dharma, selingkuh dengan dengan Bayu, dengan Indra, dan Madrim itu juga selingkuh dengan Aswin. Nah, pas ketahuan selingkuh, karena dia raja, aibnya luar biasa, dan dia tahu bahwa ternyata dia divonis mandul gitu, dia tambah stres. Itu ditembak si Madrim itu, ditembak ya meninggal. Jadi yang bunuh Madrim itu sebenarnya Pandu. Nah, setelah dia nembak Madrim, setelah mendapatkan pengakuan Madrim bahwa dia ternyata selingkuh, dia kemudian menemui Kunti, menanyakan hal serupa kepada Kunti. Kunti, kamu sebenarnya selingkuh apa enggak? Ngaku. Karena saya tahu, saya itu dari dulu divonis mandul. Kok kamu punya anak? Itu anak siapa? Akhirnya karena ditodong seperti itu, dia juga ngaku si Kunti itu. Kunti alasannya waktu itu melakukan perselingkuhan agar memiliki keturunan, agar tidak malu Pandu itu, agar punya keturunan meneruskan tahtanya. Tapi tetap ya. Nah, karena goncangan jiwa yang teramat sangat itu, ternyata Kunti juga melakukan perselingkuhan itu karena untuk menutupi aib Pandu. Pandu nggak kuat, pistol yang ditodongkan ke Kunti itu ditembakkan sendiri ke kepalanya. Jadi Pandu bunuh diri. Itu ceritanya. Terus habis itu, maaf ya anak dalang, ini es jeruknya saya seruput, saya habis nyerocos banyak. Nah terus ditenggak itu es jeruknya. Terus diam tiar gitu si orang tua itu, ngelus-ngelus kepalanya yang botak, ngelus-ngelus ubannya, jenggotnya dilus-elus, perutnya dilus-elus, diam aja. Nah terus si dalang muda ini kan berpikir, oh mungkin udah selesai yang dikatakan oleh si orang tua ini. Terus ditanya, maaf, saya terima kasih banyak sudah mendapatkan pengetahuan baru, Mbah, kata si dalang muda itu. Dengan sangat sopan si dalang muda itu bilang seperti itu. Ini Mbah mau ngopi enggak? Ya mau. Nanti saya mintakan orang. Ya. Tapi sebelumnya saya si Mbah kok tahu banyak tentang sejarahnya Pandu, perselingkuhan, bahwa Kunti sama Madrim itu selingkuh, itu tahu dari mana Mbah? Maaf loh Mbah, ini kalau misalnya saya lancang, saya cuma nanya loh, saya kan pengen ngerti Mbah itu tahu dari mana. Loh, karena saya memang tahu. Lah iya Mbah, maaf, tapi kan kalau sekedar ngaku tahu itu kan banyak orang ngaku-ngaku tahu Mbah. Lah Mbah ini tahu dari mana? Kata si dalang muda. Terus, karena saya ada di sana nak dalang. Loh, maksudnya Mbah? Karena saya adalah yang nulis hoax itu. Maksudnya Mbah? Lah, yang nulis Pandu kena kutukan, dewa-dewa datang karena mantra pengasihannya Kunti, terus kemudian Kunti mengandung dan punya anak, terus Madrim punya anak juga, terus Pandu dan seterusnya. Hoax itu karya saya. Loh, kok bisa Mbah? Loh iya, orang zaman dulu itu harus
di kerajaan ya, namanya politik ya nak ya, itu harus dibungkus ya, itu kan aib. Jadi harus biar orang-orang tuh percaya bahwa Pandu itu memang bukan mandul, tapi Pandu kena kutukan. Nah itu kan sastranya bagus nak. Oh iya, si Dalang Muda manggut-manggut. Lah terus apa Simbah ini berarti umurnya udah tua banget dong. Oh iya, saya udah ratusan tahun umur saya itu. Kok masih hidup? Ya itu keistimewaan saya. Dan selamat loh, Anda sudah ketemu sama saya nak dalang. Saya ngasih sesuatu nggak ke semua dalang. Saya cuma ketemu beberapa dalang yang saya kasih tahu seperti ini. Termasuk nak dalang ini. Karena saya tahu nak dalang ini masih muda, masih masa depannya masih panjang. Saya cuma nggak mau nak dalang itu cuma mengambil apa yang dikasih oleh guru-guru Anda, oleh dalang-dalang sebelumnya ceritanya begini, dan jadinya nggak kreatif, cuma dicontohin aja, nggak ngulik banyak kisah, nggak ngasih tuntunan yang lebih, tapi cuman apa jiplak dan seterusnya. Saya kasihan. Anda ini nak dalang ini masa depannya cerah, populer, didengarkan banyak orang, maka saya harus ngomong ini ke nak dalang. Oh nggih, terima kasih banyak Mbah, kata si Dalang Muda. Lah maaf sebelumnya, Simbah ini ngaku yang nulis hoax itu. Terus berarti Simbah ini ada di sana di sejarah itu. Oh iya, saya hidup di zamannya Pandu. Loh kalau boleh tahu Simbah ini siapa? Saya ini Togog. Dan nggih, saya pamit ya. Ini kopinya nggak datang, saya tak beli kopi di angkringan aja lah. Udah ya, ini satenya saya serobot. Nah, terus si Togog itu ngambil satenya, nyeruput lagi, es jeruknya dituntasin, terus dia ngeluyur pergi. Si Dalang Muda cuma tier-tier melolong, liatin, digaplok-gaplok pipinya, dicubit-cubit sikutnya, kulitnya. Ini tuh mimpi apa enggak gitu. Habis dalang dapat ceramah dan ada orang ngaku Togog, udah tua, gemuk, botak gitu, nyerocos ngalor ngidul, ngomong kalau apa kisah Pandu yang ada di pewayangan itu adalah hoax, dan hoax itu yang nulis dirinya. Terus dia ngasih sesuatu yang baru dan dia ngaku Togog. Ini orang gila atau apa gitu. Si Dalang Muda cuma pelongo ngeliatin semakin jauh si orang tua yang aku Togog itu pergi dan seterusnya. Nah itu ceritanya pendengarku semua. Jadi itu yang saya janjikan sebelumnya ya, ada sesuatu yang baru tentang Pandu. Baik, mudah-mudahan ini bisa menghibur ya dan menjadi khasanah baru untuk Anda semua pecinta wayang atau yang baru mempelajari wayang, yang suka sama wayang. Jangan bimbang, ada banyak versi ya, termasuk versi yang saya sampaikan tadi, itu versinya Togog ya. Versinya Togog yang menemui si Dalang Muda. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak ya. Sampai ketemu lagi nanti di huruf ini, huruf P udah selesai, berarti huruf apa nih? Huruf P, Q, apa Q ada nggak? Nanti R mungkin. Nah itu ya, pokoknya jangan bimbang ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya Togog, saya Alex Suhendra, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.